Halo guys, saya di sini dan kamu di sana. Selamat datang di channel Konservasi Film, channel yang selalu memberikan konten-konten tentang alur cerita film. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tak lupa saya juga mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Ini adalah konten spoiler. Saya sangat merekomendasikan untuk kalian menontonnya secara langsung supaya merasakan kesedihan kehilangan seorang ayah dari film ini. Film diawali dengan menunjukkan seorang wanita muda yang menerima sebuah berkas tahun 1997, kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan atas nama Lee Yong-gu. Kemudian ia keluar dari penjara dan melihat sebuah balon udara yang tergantung. Lalu ia menemui dua orang peramal yang ramalannya selalu salah. Di sisi lain ada seorang pendeta yang memimpin doa. Tiba-tiba datang wanita yang tadi dan dua orang peramal. Ternyata wanita itu bernama Yesung. Yesung akhirnya mengajak mereka untuk menghadiri persidangan penyelidikan pengadilan kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan atas ayahnya. Dengan dimulai jaksa penuntut menjelaskan bukti-bukti yang telah didapat dalam kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan Lee Yong-gu. Kemudian Yesung menjelaskan semua bukti-bukti yang telah dipaparkan harus diperiksa kembali, karena bukti tersebut merupakan bukti palsu yang dibuat-buat, seakan membuat ayahnya menjadi tersangka. Yesung mengatakan tersebut karena saat kejadian ia berada di sana, dan scene berubah ke masa lalu, saat Yesung masih kecil bersama ayahnya. Yesung bersama ayahnya yang memiliki keterbelakangan mental sedang berada di depan toko yang menjual tas Sailor Moon. Ayah Yesung berjanji akan membelikan tas tersebut jika sudah gajian. Namun tak berapa lama ada yang mengambil tas tersebut untuk membelinya. Kemudian Yesung dan ayahnya masuk. Karena ayahnya menginginkan tas tersebut, secara refleks memegang anak yang membeli tas tersebut. Yang akhirnya ayah Yesung dipukuli oleh orang tua dari anak tersebut. Orang tua anak tersebut adalah komisaris polisi. Malam harinya, Yesung berpesan ke ayahnya untuk jangan terlalu memaksakan untuk membeli tas tersebut. Ketika pagi hari sebelum ayah Yesung pergi kerja, Yesung memberikan air minum untuk ayahnya dan merapikan celana ayahnya. Ayahnya merupakan seorang tukang parkir yang ada di mall. Ketika sedang istirahat, datanglah anak kecil yang kemarin membeli tas yang diinginkan Yesung. Ia memberitahu bahwa ada toko yang menjual tas yang sama dan ingin menunjukkan di mana toko tersebut. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba anak kecil tadi telah meninggal dan terbaring dengan luka di bagian kepala. Ayah Yesung berusaha membantunya dengan cara melonggarkan pakaiannya agar peredaran darahnya lancar dan memberi nafas buatan. Tetapi ada seorang ibu-ibu yang melihat kejadian tersebut dan mengira ia telah memperkosa anak tersebut. Sementara itu Yesung di rumah sendirian, baru pulang dari sekolah. Pagi harinya ayah Yesung sudah berada di kantor polisi. Ia dipaksa mengakui atas tindak kejahatannya dengan melakukan reka ulang adegan. Banyak wartawan yang meliput kejadian tersebut. Polisi memaksa ayah Yesung untuk membuka celananya karena paksaan supaya tuduhan semakin kuat
bahwa ia adalah pelakunya. Ternyata Yesung memperhatikan ayahnya dari kejauhan, tapi mereka tak bisa bertemu. Akhirnya ayah Yesung dan 3 orang narapidana baru lainnya dimasukkan ke penjara dan mendapatkan kamar sel nomor 7, yang mana dalam kamar tersebut ada beberapa narapidana yang lainnya, yaitu sebut saja 1 Mangkok, 2 Mangcek, 3 Mangcol, kemudian Choi Chunho, dan Tetua Seo. Awalnya mereka sangat marah kepada ayah Yesung karena kejahatannya adalah memperkosa dan membunuh anak kecil. Namun mereka kecewa karena diberi hukuman eksekusi mati, yang mereka berhenti memukuli ayah Yesung. Mereka juga akhirnya mengetahui jika ayah Yesung memiliki keterbelakangan mental. Di sisi lain, Yesung sedang sekolah dan ia merasa sedih karena tidak bertemu dengan ayahnya. Di penjara, ayah Yesung hanya merenung sambil menulis nama anaknya, yaitu Yesung. Sementara itu, sebut saja Mangkok melakukan penyeludupan barang keinginan mereka dengan cara mereka. Tak berapa lama, ada sekelompok narapidana yang lain ingin berkelahi dengan Mangkok dengan cara menajami sikat gigi untuk menusuk Mangkok. Karena ayah Yesung mengetahui bahwa Mangkok akan ditusuk, ia langsung menyelamatkan Mangkok dan akhirnya ia yang tertusuk perutnya. Karena merasa kasihan dan iba, Mangkok akan mengabulkan apapun keinginan ayah Yesung. Ayah Yesung hanya berteriak nama anaknya, yaitu Yesung. Akhirnya mereka mendatangkan Yesung melalui kegiatan keagamaan. Mereka membawa Yesung menggunakan kardus dengan segala usaha dan upaya yang hampir ketahuan, melewati beberapa polisi yang dilakukan oleh sebut saja Mangcek. Akhirnya Yesung sampai ke kamar sel tahanan mereka. Membuat ayah Yesung sangat senang karena anaknya telah didatangkan. Begitu pula dengan Yesung yang telah lama merindukan ayahnya. Awalnya ada polisi yang mencurigai mereka dan membuat Yesung hampir ketahuan karena sebut saja Mangcol berteriak ke polisi. Mereka menyambut Yesung dengan baik walaupun mereka orang jahat. Karena ada pendeta yang jatuh, maka Yesung harus secepatnya pergi dari situ. Namun ketika diantar, ternyata bus rombongan pendeta telah pergi. Hal itu membuat Yesung untuk sementara tetap tinggal di sel bersama dengan mereka. Pagi harinya, mereka berencana untuk mengantar Yesung pergi, karena 2 hari lagi akan ada acara keagamaan. Ketika malam ingin tidur, ada polisi penjaga yang tiba-tiba menghampiri sel mereka. Pagi harinya mereka berencana untuk mengantar Yesung bersama rombongan keagamaan. Ternyata itu adalah rombongan keagamaan Buddha. Akhirnya rencana mereka gagal. Ketika kepala penjara melihat gambar hasil kegiatan keagamaan, ia mencurigai ada anak kecil. Lantas malam harinya mereka mengecek kamar sel nomor 7 dan akhirnya Yesung ketahuan dan memerintahkan Yesung secepatnya untuk dikeluarkan dari penjara. Hal tersebut membuat kepala penjara sangat marah karena ia tahu kejahatan yang dilakukan ayah Yesung adalah membunuh anak kecil, sementara ia sangat peduli dengan anaknya. Ketika malam hari, tiba-tiba ada api kebakaran. Itu dilakukan oleh narapidana yang kecewa ingin bertemu dengan ayahnya, namun tidak boleh.
Akhirnya kepala penjara terjebak dalam kebakaran. Karena ayah Yesung melihat kejadian tersebut, ia berusaha untuk membantu kepala penjara dengan mengorbankan dirinya. Dan pagi harinya kondisi kepala penjara tidak terlalu terluka. Namun kondisi ayah Yesung sangat kritis. Hal itu membuat kepala penjara kebingungan. Kenapa ada orang yang berhati baik namun melakukan kejahatan yang tidak semestinya? Ketika di sekolah, Yesung bercerita kepada gurunya bahwa ayahnya di penjara. Ia meminta tolong kepada guru tersebut untuk membantu menemui ayahnya di penjara. Akhirnya guru tersebut membantu Yesung menjenguk ayahnya di penjara. Mereka mengungkapkan kerinduan satu sama lain. Tak berapa lama, waktu jenguk mereka telah habis, yang membuat mereka sangat sedih dan dilihat oleh kepala penjara yang membuat hatinya merasa iba. Malam harinya, kepala penjara mulai membayangkan anaknya yang sudah tiada. Pagi harinya, kepala penjara memperhatikan ayah Yesung yang sedang kesedihan. Kepala penjara mengetahui bahwa Yesung sedang sakit, lalu ia menjenguknya dan membawa ke dalam penjara untuk bertemu dengan ayahnya dengan alasan pemberian kue beras. Karena kepala penjara tahu bahwa ia akan divonis hukuman mati, mungkin itu alasan kepala penjara membawa Yesung ke dalam penjara. Kemudian ayah Yesung memberikan hadiah makanan untuk kepala penjara. Kepala penjara meminta stafnya untuk memeriksa kembali berkas kasus ayah Yesung. Ia mengetahui bahwa ayah Yesung memiliki keterbelakangan mental yang tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Siang harinya, kepala penjara menjemput Yesung dari sekolah. Di sekolah, Yesung memiliki teman yang memiliki handphone. Ketika di dalam sel, Yesung mengajari Mangkok untuk menulis dan membaca. Mereka terlihat sangat akrab seperti keluarga. Ternyata Yesung membawa handphone punya temannya dan diberikan kepada Mangcol untuk menelpon istrinya yang akan melahirkan. Mereka bersusah payah mencari sinyal agar dapat berbicara dengan istri Mangcol. Ketika sedang maraton, polisi memberitahu ayah Yesung bahwa sidang keputusan akan segera dilakukan. Ayah Yesung bercerita bahwa kejadiannya ia membantu anak tersebut, bukan membunuhnya. Dan mereka melakukan reka adegan di penjara tersebut untuk mengetahui sebelumnya apa yang telah dilakukan ayah Yesung. Ia menjelaskan bahwa ketika dalam pelatihan pertolongan pertama, ketika ada orang yang sakit, maka ia akan melepaskan pakaiannya supaya peredaran darah lancar dan memberi nafas buatan. Mungkin hal tersebut yang disalahartikan dalam menolong anak kecil yang telah meninggal. Karena yang kita ketahui, anak kecil tersebut merupakan anak komisaris polisi. Dan ini adalah sebuah kasus salah sangka yang sangat besar yang membuat ayah Yesung tervonis hukuman mati. Scene beralih di persidangan penyelidikan ulang kasus ayah Yesung. Dengan Yesung mengatakan bahwa tersangka tidak melakukannya karena sebagaimana yang kita ketahui, ayah Yesung adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental. Ia bekerja untuk negara. Kepala penjara menemui komisaris polisi, menjelaskan dalam kasus tersebut tak seharusnya ayah Yesung disalahkan. Namun komisaris polisi tak terima dengan pernyataan tersebut. Scene pun beralih ke masa di penjara. Mangkok dan teman-temannya membantu ayah Yesung untuk melatih saat persidangan pengadilan besok dengan latihan sebisa mungkin. Pengacara ayah Yesung telah datang
Namun sepertinya dia tidak berniat untuk membantu ayah Yesung. Dan sidang pengadilan pun dilakukan. Namun ayah Yesung malah berkata bahwa ia yang melakukan pembunuhan pemerkosaan anak di bawah umur tersebut. Karena ayah Yesung telah diintimidasi oleh komisaris polisi. Jika ia tidak mengakui perbuatannya, maka anaknya akan merasakan hal yang sama seperti anak komisaris polisi tersebut. Ayah Yesung mengatakan tersebut karena ia sangat menyayangi Yesung yang tidak mau Yesung kenapa-kenapa. Ia lebih rela ia dihukum mati asalkan Yesung baik-baik saja. Dan scene beralih ke saat sidang pengadilan. Yesung sudah muda. Ia mengatakan bahwa tersangka tidak melakukan kejahatan, melainkan melalui tuduhan palsu dengan menggunakan keterbelakangan mental sebagai alasan atas kejahatannya. Tersangka mengakui perbuatannya karena rasa kasih sayang kepada anaknya, sehingga ia tidak mau berkata sebenarnya dan mengatakan bahwa ia adalah pelakunya, sehingga ayah Yesung ditetapkan hukuman mati pada tanggal 23 Desember. Scene beralih ke masa Yesung kecil. Mangkok dan teman-temannya mengetahui bahwa ayah Yesung akan dihukum mati. Mereka berinisiatif untuk memberikan hadiah terakhir untuk ayah Yesung dengan membuat sebuah kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh semua orang dan membuat sebuah balon udara untuk mereka berdua. Mereka berdua akhirnya menuju balon udara yang terbang ke atas, tapi talinya menyangkut. Mereka berdua hanya bisa melihat pemandangan senja matahari yang indah. Dan pada tanggal 23 Desember adalah hari terakhir ayah Yesung bersama dengan teman-temannya. Mereka akhirnya makan bersama dan memberi hadiah ulang tahun untuk Yesung. Ayah Yesung memberikan tas keinginan Yesung, yaitu tas Sailor Moon. Yesung mengungkapkan terima kasih kepada ayahnya dengan bersujud. Ia sangat berterima kasih karena sudah menjadi ayahnya. Ayah Yesung berterima kasih kembali karena sudah menjadi putri terbaiknya. Di scene ini sangat sedih banget guys, sumpah dah. Akhirnya ayah Yesung berpamitan kepada teman-temannya dan seluruh narapidana yang ada di penjara tersebut. Sampai akhirnya ia harus berpisah untuk selamanya dengan Yesung. Dan itu merupakan detik-detik terakhir Yesung bersama ayahnya. Karena ayah Yesung akan menghadapi hukuman mati. Dan scene beralih ke saat Yesung sudah muda. Dalam penyelidikan kasus ayah Yesung, Yesung menjelaskan dengan segala upaya dan kejujurannya, serta bukti yang ada. Dan hasil keputusan dinyatakan bahwa ayah Yesung tidak bersalah. Namun keputusan tersebut sudah terlambat, karena ia sudah berpisah dengan ayahnya untuk selamanya. Scene pun beralih ke Yesung saat melihat balon di pagar dan tamat. Dari film ini dapat kita ambil pelajaran, kasih sayang dari seorang ayah sangatlah besar terhadap anaknya. Ia akan melakukan segala apapun yang diinginkan anaknya, asalkan anaknya bahagia. Baiklah, terima kasih atas waktu dan segala perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.